Prosesnya seperti apa sih melatih diri dalam mengelola manusia? Saya sebisa mungkin tidak micromanage, tapi available when needed. Jadi kita meng-empower bawahan kita untuk berkreasi sesuai dengan bidang atau tanggung jawab mereka. Bagaimana kemudian kita men-trigger inisiatif? Proses improvementnya lah dari sisi communication. Gimana itu di-triggernya kan? Yang pertama, it has to come from the top. Kadang-kadang kita mesti take certain risk untuk ya bisa dapat certain benefit gitu kan. Buat Kang Fajri nih, udah 5 tahun di Telkom. What's next Kang? Bagaimana kita menggunakan politics as a tools to mobilize people aja nggak mudah. Yang kedua, to exercise power for public goods. Untuk kebaikan bersama juga ini nggak mudah. How you exercise yourself sehingga ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang signifikan dan kalau boleh tahu flexing point Kang Fajrin, saya merasa I can tell myself I'm a good leader, I'm good at managing people. Itu prosesnya seperti apa sih melatih diri dalam mengelola manusia? Ya, jadi tadi mungkin pertanyaan sebelumnya itu lebih banyak soal bagaimana managing peers and stakeholders dalam hal ini atasan atau manajemen di atas kita gitu ya. Nah kalau pertanyaan ini barangkali lebih ke tim di bawah kita. Kalau ke tim di bawah kita, prinsip saya kalau sekarang itu apalagi dengan nyambung tema digital tadi gitu ya. Prinsip saya adalah saya sebisa mungkin tidak micromanage tapi available when needed atau as needed. Kira-kira seperti itu. Jadi kita meng-empower atas bawahan kita untuk berkreasi sesuai dengan bidang atau tanggung jawab mereka. Ini menurut saya menjadi lebih penting, nyambung dengan yang tadi ya, isu digital segala macam. Kenapa? Karena bisa jadi sebenarnya mereka-mereka ini yang lebih tahu what's best gitu. Contohnya tadi misalnya, gimana ya caranya kita memarketingkan produk kita gitu kan. Terus yang jadi PIC-nya anak muda gitu kan. Ya terserah dia lah lebih tahu, mau di TikTok kayak, mau di Instagram, mau di YouTube. Dia yang lebih tahu daripada saya. Urusan itu gitu kan. Tapi kita selalu bisa memposisikan diri kita bahwa Anda saya berikan kebebasan, yang penting targetnya ini. Dan kalau nggak tahu, saya siap membantu. Kira-kira begitu. Jadi itu yang secara umum biasanya saya terapkan. Jadi kepada tim di bawah, mereka akan happy, mereka punya kebebasan. Tapi kalau nggak tahu ya nanya aja. Kadang-kadang cuman problemnya di perusahaan besar ya, mungkin di CNA juga takut nanya. Bahwa nanya ini dianggap sebagai sign of incompetence. Nah itu yang harus kita clarify bahwa nggak masalah kok nanya. Karena alternatif dari nanya adalah nggak nanya and then something went bad. And that's bad gitu kan. Saya makanya bilang kepada tim saya bahwa saya nggak masalah. Kamu mau nanya apa aja, minta tolong apa aja silahkan. Bahasa kasarnya utilize me aja semaksimal mungkin. Daripada Anda nggak minta tolong ke saya, terus 2 bulan kemudian proyek Anda gagal atau terhambat. Buat saya itu jadi lebih bermasalah. Mendingan saya bantuin di awal dan kemudian proyeknya jalan gitu ya. Daripada tadi, right? Itu yang saya tekankan kepada tim saya. Nah dengan seperti itu, alhamdulillah orang-orang yang bagus biasanya akan kelihatan. Dia berkreasi dan kemudian menghasilkan result yang memang overall bagus. Tadi saya diskusi sedikit dengan Kang Rian sebelum kesini gitu kan. Kita ada beberapa proyek pemerintah, ada proyek LKPP, proyek beberapa lagi dengan kementerian lain gitu kan. Yang ketua tim LKPP saking bagusnya, menteri sampai notice dan kemudian ada proyek di BUMN lain, dia minta dipindahin. Ini saking bagusnya. Nih orang, Mas Fajrin, orang ini mau saya pindahin ke BUMN lain ya gitu kan. Waduh, tapi ya udah gara-gara diminta ya udah kita terima. Tapi itu contoh bagaimana kemudian kalau intinya gini, kalau ada project atau apa yang bagus, biarkan tim kita yang naik ke angkat gitu ya. Tapi kalau ada project yang gagal, let us take the responsibility. Ya berarti barangkali ada salah kita dalam hal memilih orang atau dalam hal mendukung dia sehingga proyeknya nggak jalan dengan baik begitu kan. Alhamdulillah yang tadi saya sampaikan gitu ya, beberapa tim yang memang perform akhirnya banyak yang tadi dipanggil menteri lah, ada yang sekarang jadi teman dekatnya Pak Luhut lah karena saking seringnya meeting dengan Pak Luhut gitu kan. Tapi yang kurang baik
akhirnya juga kurang kelihatan juga bahwa ya dia kurang ada inovasi. Kalau ditanya juga gimana progresnya, tapi kalau misalkan ditanya ada yang bisa dibantu nggak jawab juga. Nah ini kayaknya emang akhirnya perlu kita either ini masalah, kalau orang nggak perform tuh cuma dua isunya. Satu masalah skill, satu masalah attitude. Kalau skill maka PR kita untuk mentraining dia gitu kan. Wah ini kayaknya emang kurang nih masalah product management, ya kita kasih training soal product management. Soal attitude ya itu saya biasanya serahin ke direktur HCM atau ke bagian HC. Tolonglah ini kasih motivasi apa kayak gitu-gitu kan. Atau kalau nggak beres juga ya unfortunately kita rotasi. Oke, jadi skill and attitude pada akhirnya ya dalam mengelola orang. Tapi pada akhirnya kan organisasi tadi ada orang yang takut terlihat salah, ada orang yang takut terlihat kurang. Tapi juga organisasi terutama certain industries. Salah satu kekagetan saya masuk ke industri healthcare itu sangat feodal. Jadi kulturnya ini manajemen, kami direksi, spesialis, ini ya ekstrimnya ya mungkin setengah dewa gitu kan. Sehingga bukan takut terlihat salah, tapi memang ada barrier yang sangat besar gitu kan, ada barrier yang sangat besar. Mungkin di BUMN juga sama, ibaratnya kalau direktur BUMN datang ke daerah kan disambut seperti menteri datang gitu ya ke daerah. Bagaimana akhirnya kita dengan tantangan seperti itu, kultur yang begitu kuat, mengakar dengan size organisasi yang besar, bagaimana kemudian kita men-trigger inisiatif, bagaimana men-trigger new, mungkin nggak new culture ya, tapi proses improvementnya lah dari sisi communication. Gimana itu di-triggernya Kang? Yang pertama it has to come from the top, right? Jadi yang tadi saya sampaikan, kalau sayanya nggak begitu, ya culture di bawahnya nggak akan begitu. Right? Jadi buat teman-teman Edelweiss tadi misalkan ya artinya apa? Artinya direksi atau dokter yang paling dewanya ya harus terbuka seperti itu. Bahwa ya memang kalau bicara soal medis mungkin perlu ada ada kehati-hatian di bidang ini. Tapi kan nggak berarti bahwa di semua aspek seperti itu gitu kan. Saya kebetulan lagi baca buku, mungkin teman-teman dokter juga tahu bukunya judulnya Outlive. Jadi gimana biar kita hidup lebih lama gitu-gitulah. Yang nulis dokter di Amerika mengamini juga di Amerika juga sama. Ini masalah feodal gini ini in some aspects ini agak-agak menghambat inovasi di bidang medis. Padahal sebenarnya ya ngomongin risk and benefitnya sebenarnya jauh beda gitu loh. Kadang-kadang kita mesti take certain risk untuk ya bisa dapat certain benefit gitu kan. Analogi yang sama adalah ketika dilema soal mobil listrik. Mungkin agak-agak sedikit di luar topik ya, tapi saya singgung sedikit ya. Mobil listrik teman-teman, bukan mobil listrik, mobil tanpa awak, autonomous vehicle. Kenapa mobil tanpa awak jarang ada atau belum terlalu berkembang gitu kan. Karena ada satu kejadian kecelakaan mengakibatkan orang meninggal, pasti jadi berita heboh, right? Tapi sebenarnya kalau saya sebagai misalkan yang membuat keputusan gitu kan, berapa sih kecelakaan mobil di jalan raya gitu ya? Katakanlah taruhlah misalnya angkanya misalnya 1000 setahun misalnya ya. Kalau misalkan mobil tanpa awak bisa di bawah 1000, itu kan improvement, right? Ternyata mobil tanpa awak ada kecelakaan 100 misalnya. Of course, itu sebuah tragedi setiap kecelakaan, tapi 100 lebih baik daripada 1000. Cuma sekarang seolah-olah, wah ada satu kecelakaan mobil tanpa awak, begitu. Nah barangkali ada analogi yang sama dalam dunia kedokteran, kalau dari buku itu kira-kira gitu. Karena kayaknya kalau mau mentes sesuatu hal yang baru gitu ya, wah ini terus tiba-tiba pasiennya meninggal atau jadi jelek gitu ya, langsung di cut atau langsung di gimana gitu kan. Padahal ngomongin soal statistik bisa jadi sebenarnya lebih baik. Nah jadi tapi poinnya adalah bahwa tadi inovasi menurut saya tetap saja menjadi suatu hal yang penting juga gitu ya. Karena dengan teknologi pun salah satu diantaranya itu menyangkut terkait dengan kesehatan juga. Biotech dan lain-lain sebagainya gitu kan. Sekarang di Amerika sudah mulai banyak yang terkait dengan genom, terkait dengan gen gitu ya. CRISPR dan lain-lain, mungkin teman-teman dokter lebih tahu lah gitu ya. Yang mana kalau kita nggak cepat ya ujung-ujungnya
lagi-lagi mungkin kita sebagai market aja gitu kan. Padahal menurut saya kalau kita bicara soal inovasi di bidang kesehatan dari dalam negeri, cukup banyak juga kok sebenarnya teman-teman yang punya capability dan punya semangat untuk melakukan itu, tapi bagaimana kemudian ini bisa dalam tataran koridor yang ada di Indonesia itu menurut saya mungkin perlu dibicarakan lebih lanjut. Kita kembali lagi pada fungsi leader, effective leader are a great learner, growth mindset. Saya kemarin baca tulisan, tanyakan orang apa yang kau pelajari 6 bulan terakhir. Kalau bingung katanya itu sebetulnya untuk menunjukkan tim kita, apakah tim kita ini belum belajar atau enggak. Kita lihat kata cara mengidentifikasinya, tanya 6 bulan terakhir kamu baca buku apa dan apa yang kamu pelajari. Kalau bingung katanya itu kan, ini berarti dia technically not a learner. Nah, Kang Fajrin 2024 baca 31 buku atau 32 buku. Saya suka perhatiin tuh buku-buku. Jadi kalau butuh inspirasi buku apa saya cek aja tuh story-nya Kang Fajrin. What's the best book of 2024 versi Kang Fajrin? Can you share with us? Mungkin ada 3 atau 4 buku yang menurut saya the best ya di tahun lalu. Yang pertama itu judulnya Hidden Potential, pengarang dari Adam Grant. Ini bicara soal bagaimana kita memaksimalkan potensi baik diri kita maupun tim kita. Jadi ini barangkali relevan buat semua leaders. Yang kedua itu buku judulnya Same as Ever, pengarangnya Morgan Housel. Same as Ever ini menarik karena kadang-kadang kita, tadi saya bicara soal perubahan, dinamik dan segala macam gitu ya. Tapi justru yang menarik adalah kira-kira apa hal yang nggak akan berubah dalam 20 tahun ke depan. Contohnya Jeff Bezos itu bilang kira-kira gini, dalam 20 tahun ke depan nggak akan berubah, orang pasti pengen kalau yang namanya belanja di e-commerce pengen semakin cepat semakin baik. Itu pasti berubah. Itu pasti nggak akan berubah. 20 tahun lagi nggak akan tiba-tiba saya pengen beli di Amazon terus nyampainya lambat aja, nggak akan. Jadi kenapa kita menjadi penting untuk mengetahui apa yang kira-kira nggak akan berubah? Karena kalau sesuatu nggak akan berubah, then kita bisa membuat bisnis around that. Seperti Amazon yang dia nggak akan berubah, orang pengen barang sampai lebih cepat. Sehingga Amazon invest besar-besaran terkait dengan logistik, distribution, transportation, dan lain sebagainya. Bahkan sampai beli perusahaan logistik. Itu yang kedua. Yang ketiga, buku judulnya Nexus, pengarangnya Harari, mungkin udah pada tahu Harari lah ya, buku Sapiens. Tapi Nexus ini menjadi penting karena melihat sejarah manusia dari sisi AI. Jadi artificial intelligence mungkin teman-teman tahu semua teknologi yang lagi ngetren ya. Bagaimana sebenarnya AI ini lumayan menarik dan bagaimana implikasinya ke depan dengan kehidupan manusia. Kayak gitu. Kaitannya apakah misalnya nih demokrasi dengan AI ini bakal lebih demokrasi apa enggak? Atau sebaliknya negara teokrasi atau negara yang kingdom lah ya. Dengan AI ini seperti apa? Nah, ini sesuatu yang jadi menarik untuk dibahas. Ini yang terakhir ini yang baru saya baca akhir tahun lalu tuh judulnya Chip War. Jadi ini bicara soal industri chip lah ya, atau semiconductor atau chip. Bagaimana sejarahnya dulu di Amerika, kemudian sekarang belakangan di China gitu kan. Dan kenapa di Indonesia nggak ada? Kenapa di Indonesia nggak ada semiconductor? Dan saya baru tahu ternyata ada industri semiconductor di Malaysia. Nah ini yang kemudian jadi salah satu yang bikin gemes juga. Dan mungkin kalau saya ketemu pemerintah saya akan mendorong supaya tolonglah bikin pabrik semiconductor atau chip di Indonesia karena ini sesuatu yang rasanya akan sangat penting ke depannya. Dan itu mungkin yang keempat, kalau yang saya lagi baca sekarang tadi judulnya Outlive. Ini bagaimana kita bisa hidup, jadi bukan hanya hidup lebih lama, tapi sehat lebih lama. Jadi percuma umur panjang tapi kita sakit-sakitan gitu ya. Umur panjang tapi di usia 70 nggak bisa lari gitu, misalkan kayak gitu. Jadi gimana caranya kita hidup lama, jadi lifespan-nya tinggi, tapi health span-nya atau sehatnya lebih lama juga, kira-kira gitu. Anyway, terakhir, ini karena judul podcastnya What Next, kan kalau Pak Gita di akhir bilangnya, what's your end game? Nah kita tuh, karena yang nanyanya Pak Gita, end game gitu ya. Tapi kan kalau buat saya end game tuh kayak berat gitu, masih jauh gitu ya.
Meskipun belum tentu usianya juga saya sejauh Pak Gita juga gitu kan. Tapi buat Kang Fajri nih, udah 5 tahun di Telkom. What's next, Kang? Mungkin saya mulai dari kata-kata Bill Gates yang kira-kira bahasanya itu adalah people often overestimate what they can do in 1 year. Right? Jadi ini contoh awal tahun kita mungkin ada yang punya resolusi ya, resolusi turun berat badan atau apalah gitu ya. Tapi setahun kemudian mungkin ada yang berhasil, ada yang gagal. Ada. Jadi people often overestimate apa yang dia bisa lakukan dalam setahun gitu. pengen turun 10 kilo atau 5 kilo, nyatanya 2 kilo juga enggak gitu. But, ada but-nya nih. People often underestimate what they can do in 10 years. Gitu. Jadi ya kalau ngomongin berat badan, dulu saya juga kira-kira 25 kg lebih berat daripada lebih berat daripada sekarang. Tapi alhamdulillah selama 8 tahun akhirnya yang tadinya nggak bisa lari sama sekali, lama-lama bisa lari 5 kilo, 10 kilo, akhirnya bisa lari full maraton. Nah, itu jadi yang pertama. Jadi don't be afraid to dream big. Jadi buat semua gitu ya. Dalam 10 tahun Bukalapak yang tadinya 3 orang bisa IPO. Dan rasanya sampai sekarang masih IPO terbesar di Indonesia. Ya, Bukalapak IPO itu dapat dana sekitar 21 triliun atau 22 triliun rupiah gitu. Dalam 10 tahun. Dari 2011 sampai 2021 kira-kira seperti itu. Atau 11 tahun lah, beda-beda dikit. Jadi itu yang pertama. Nah, jadi kalau balik ke saya, pertama, another wording adalah kita juga mesti we have to think big but be flexible in the implementation. Jadi kalau punya visi, kalau saya selalu berpendapat visinya itu harus besar tapi jangan saklek. Jangan saklek misalnya bahwa saya pengen jadi A gitu ya, atau pengen dapat B. Kenapa? Karena kita nggak tahu jalannya ke depan akan seperti apa. Contoh, saya di BUMN, direktur BUMN, yang nggak tahu juga sampai kapan. Bisa jadi tahun ini selesai. Saya sudah hampir 5 tahun di Telkom. Bisa jadi ternyata ya masih sampai 5-10 tahun ke depan di BUMN mungkin saja. Kalau saya, ya visi besar saya sesuai dengan contoh dari Rasulullah adalah menjadi manusia yang memberikan sebanyak-banyaknya manfaat bagi sesama. Kata kuncinya impact. Sekarang saya menemukan itu di BUMN. Dan saya mungkin akan memprioritaskan ketika atau selama saya masih dipercaya di BUMN. Jadi kalau 5-10 tahun lagi ternyata Pak Erik atau siapapun Menteri BUMN bilang, Mas Fajrin, ini kamu lanjutkan ya di Telkom atau pindah ke BUMN lain bisa jadi juga gitu, saya nggak tahu. Ya saya akan mungkin prioritaskan hal tersebut. Atau ya jadikan itu sebagai salah satu yang top option begitu kan. Kalau enggak, then only then saya mikirin kira-kira ke depan akan seperti apa. To be honest, saya memang suka juga untuk sharing begitu ya, sehingga saya melihat pengajar menjadi salah satu opsi. Prof, dosen tell you Prof. Atau yang saya lakukan sekarang, mungkin teman-teman tadi juga sudah disebut oleh Kang Syaki juga, saya ada beberapa investasi di beberapa perusahaan begitu kan. Ya ke depan bisa jadi ya kemudian saya lebih dalam membantu perusahaan-perusahaan ini agar bisa lebih impactful ke depannya. Oke. Itu tuh maksudnya kalau sudah tidak lagi di BUMN, Kang Fajrin siap mensupport grup kita. Itu what's next ya. Jadi terima kasih Kang Fajrin atas waktunya, agak belok-belok sedikit dari Tor, tapi sebetulnya substansinya tetap sama dan visi kita sama. Tadi kita harus punya visi besar tapi fleksibel di implementation. Pak Khairun Nas, Anfa'uhum Linnas. Nah saya mau ngasih plakat buat Kang Fajrin yang benar-benar ternyata visi kita sama. Jadi di plakatnya ini, mangga Teh Furi maju ke depan. Jadi plakat ini logo CNA, di depannya ada nama Kang Fajrin, tapi di belakangnya kita tulis
khairun nas anfa'uhum linnas. The best people are those who are most beneficial to others. Jadi memang orang yang memiliki visi yang sama, kita nggak ngobrol barusan, tapi itu Allah dekatkan. Allah persatukan orang-orang yang memiliki visi-visi yang sama.